Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa kan ya? Kalau udah luar biasa, marilah kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Bapak mau minta untuk adik-adik semua dapat menuliskan nama di kolom komentar dan nomor absen ya untuk absensi pada pembelajaran kali ini. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, Bapak mau tanya, untuk adik-adik udah tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu? Kalau belum tahu, Bapak jelaskan ya. Untuk materi hari ini adalah tentang perubahan wujud zat dan bentuknya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada kesempatan kali ini adalah peserta didik mengetahui pengertian wujud zat dan perubahannya. Peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri perubahan zat, dan yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan proses perubahan zat dari cair menjadi padat. Baik, jika sudah siap semua, Bapak akan ice breaking terlebih dahulu biar kalian semangat. Kalau Bapak bilang dikasih apa, adik-adik menjawab dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bisa adik-adik? Kalau bisa Bapak ulangi ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Good job kalian semua, good job. Nah, kalau udah pada semangat, Bapak akan mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk sebelumnya Bapak mau tanya, apakah kalian mengetahui apa itu wujud zat? Betul sekali, wujud zat merupakan bentuk yang mendiami suatu benda. Wujud zat itu bisa terbagi menjadi massa dan volume. Untuk massa tersendiri bisa berupa gram, kilogram, merupakan ukuran jumlah materi atau zat yang terkandung dalam suatu benda. Misalkan nih kalian beli sari gandum. Sari gandum beratnya 75 gram. Berarti untuk massanya tersendiri 75 gram. Terus kalau misal kalian disuruh beli ibu kalian gula pasir di minimarket. Gula pasir beratnya 1 kilogram. Sampai sini paham adik-adik? Terus yang selanjutnya ada volume. Kalau adik-adik kan biasa nih sering beli susu, sering beli yogurt, sering beli apa lagi ya? Beli boba, itu semua ada volumenya adik-adik. Untuk volume tersendiri adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Volume menunjukkan besarnya ruang yang dibutuhkan oleh benda tersebut. Contohnya, itu bisa berupa minuman seperti susu strawberry. Beratnya untuk volumenya 250 ml. Berarti volume dari susu tersebut 250 ml. Terus untuk ruangan, di ruangan ada volumenya sebesar 3 meter kubik atau M3-nya di atas yang kecil gitu. Gimana? Udah paham adik? Untuk benda dengan bentuk teratur, volume bisa dihitung dengan rumus geometri sesuai bentuknya. Panjang kali lebar kali tinggi. Tapi itu cuman untuk benda padat adik-adik. Kalau untuk benda cair, volume itu menyesuaikan wadahnya. Semisal ada mangkok diisi air putih, itu nanti akan menyesuaikan wadahnya. Semisal dipindahkan ke botol, nanti bentuknya akan berubah. Kalau benda padat kan tetap nih, kalau benda padat tetap, kalau benda
cair bisa berubah-ubah gitu. Adik-adik, apakah sudah paham semua? Kalau sudah paham, Bapak jelaskan kembali untuk perubahan wujud zat. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu, untuk wujud zat adik-adik udah tahu belum ada apa aja? Betul sekali, ada 3. Yang pertama ada padat. Padat merupakan partikel-partikel zat yang tersusun rapat dan teratur, sehingga bentuknya tetap dan volume tidak berubah-ubah. Contohnya apa ya kira-kira? Betul, contohnya adalah seperti batu. Batu merupakan wujud zat padat karena bentuknya tetap dan volumenya tidak berubah. Selanjutnya yang kedua adalah cair. Partikel-partikel zat tersusun tidak teratur tetapi masih rapat, sehingga bentuknya dapat berubah mengikuti wadah namun volumenya tetap. Contohnya tadi udah Bapak sebutin nih, ada susu, ada teh, ada air putih. Apalagi ya, ada banyak banget kayak yogurt, terus juga ada minuman-minuman kemasan, semua adalah benda cair. Terus yang ketiga ada gas. Gas merupakan partikel-partikel zat bergerak bebas dan terpisah jauh, sehingga bentuk dan volumenya mengikuti wadah tempat gas tersebut berada. Kira-kira kalau gas itu apa ya adik-adik untuk bentuknya? Apakah adik-adik tahu bentuk gas itu seperti apa? Kalau udah tahu, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Bapak jelaskan sedikit untuk gas. Itu contohnya ada tabung gas, ada juga balon yang biasa kalian beli di pasar malam. Untuk balon tersendiri itu untuk bisa melayang menggunakan gas nitrogen, sehingga dengan adanya gas di balon maka bisa mengambang atau melayang gitu. Untuk selanjutnya Bapak akan putarkan video terkait perubahan wujud zat. Silakan disimak adik-adik. Assalamualaikum anak-anak. Kita akan belajar perubahan wujud pada benda. Yang pertama, mencair. Perubahan benda padat menjadi cair. Seperti kita melihat es yang meleleh atau gula yang mencair saat dipanaskan di atas kompor. Yang kedua, membeku. Perubahan benda cair menjadi padat saat kita membuat es yang kita taruh di dalam kulkas akan membeku, atau air jeli yang didinginkan lama-kelamaan akan menjadi padat. Yang ketiga, menguap. Perubahan benda cair menjadi gas, seperti air yang dipanaskan atau lautan yang disinari matahari akan menghasilkan uap yang naik ke atas. Keempat, mengembun. Pernahkah kamu melihat embun di pagi hari? Ya, itulah gas air yang menjadi titik air saat suhu dingin. Kelima, mengkristal adalah perubahan benda gas menjadi padat. Seperti contohnya salju adalah gas air yang menjadi butiran salju saat suhu yang sangat dingin. Yang keenam, menyublim. Perubahan benda padat menjadi gas, seperti pewangi ruangan di rumah kita. Dibiarkan di ruangan terbuka akan menghasilkan wangi yang menyebar ke seluruh ruangan kita. Gimana adik-adik? Udah pada paham kan lihat penjelasan video tadi mengenai perubahan wujud benda atau perubahan wujud zat? Selanjutnya Bapak mau menjelaskan nih, ada sesuatu yang menarik untuk kalian simak dan praktekkan, yaitu tentang pembuatan es putar. Sebelumnya ada nggak yang belum tahu tentang es putar? Kalau belum tahu es putar apa? Es putar merupakan es krim yang dibuat dengan sederhana, menggunakan peralatan yang sederhana pula seperti mangkok ataupun bisa kaleng, terus juga dikasih susu atau santan, dan bahan tersebut diputar-putar di bagian luar kalengnya menggunakan garam krosok dan es batu. Untuk proses pembuatannya tersendiri,
Untuk alat bahan yang digunakan ada baskom, kaleng kue, susu, es batu, dan garam krosok. Yang pertama, siapkan adonan es krim seperti mencampurkan susu cair, susu kental manis, dan gula pasir dalam sebuah wadah besar. Aduk rata hingga gula larut sepenuhnya. Selanjutnya, tuangkan adonan es krim ke dalam kaleng roti yang kecil. Karena kaleng roti ini akan dimasukkan ke baskom yang berisi es batu dan garam krosok. Yang kedua, ambil baskom dan letakkan kaleng roti kecil yang sudah berisi adonan es krim ke dalam kaleng besar tersebut atau baskom. Pastikan ada cukup ruang antara kaleng kecil dan kaleng besar untuk menempatkan es batu dan garam. Selanjutnya adalah proses memutar es krim. Untuk proses ini, adik-adik semua harus sabar karena semua itu butuh proses dan waktu. Untuk memutar es krim sendiri, adik-adik bisa menggoyangkan baskom secara perlahan atau dengan menggunakan gerakan memutar di tangan pada kaleng yang berisi susu. Usahakan kaleng kecil tidak bergeser terlalu banyak, tapi cukup bergerak agar es krim bisa tercampur dan mulai mengeras. Untuk proses ini dibutuhkan waktu 10 hingga 15 menit. Jika tangan adik-adik merasa sangat dingin, bisa menggunakan kain lap atau sarung tangan untuk melindungi dari dinginnya es batu. Setelah 10-15 menit, buka kaleng besar dan periksa apakah es krim sudah mengental. Jika sudah cukup kental dan lembut, es krim siap disajikan. Jika belum, adik-adik bisa menutup kembali dan diputar-putar hingga teksturnya sudah lembut dan sesuai. Gimana? Menyenangkan bukan? Kalau masih bingung penjelasan Bapak akan putarkan video pembuatan es putar berikut ini.
Wah, seru banget ya adik-adik cara pembuatan es krim putar. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat es krim putar sederhana menggunakan kaleng roti. Untuk tugas ini sendiri, adik-adik bisa minta bantuan ke orang tua untuk memvideokan saat proses pembuatan, mulai dari penjelasan alat dan bahan hingga es krim itu menjadi lembut dan mengeras. Selain itu, adik-adik bisa menjelaskan mengenai perubahan wujud benda apa yang terdapat dalam praktikum tersebut dan bisa mengirimkan video tersebut melalui WA ke Bapak atau di WA grup masing-masing. Untuk tugas sudah dimengerti adik-adik? Kalau sudah dimengerti, Bapak mau review kembali untuk materi yang sudah diajarkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah wujud benda atau wujud zat. Wujud zat merupakan bentuk yang mendiami suatu benda yang wujud zat merupakan bentuk yang mendiami suatu benda baik berupa volume ataupun massa. Massa sendiri biasa berbentuk gram, kilogram, sedangkan untuk volume tersendiri berbentuk mililiter, liter, meter kubik ataupun sentimeter kubik. Untuk perubahan wujud zat tersendiri ada mencair, ada membeku. Kalau mencair itu adalah perubahan dari padat menjadi cair, membeku perubahan dari cair menjadi padat, menguap perubahan dari cair menjadi gas, mengembun perubahan dari gas menjadi cair, sublimasi perubahan langsung dari padat menjadi gas, deposisi perubahan gas menjadi padat seperti pembentukan salju. Faktor yang mempengaruhi perubahan zat tersendiri ada suhu. Meningkatkan suhu dapat menyebabkan zat berubah menjadi wujud zat yang lebih tinggi. Yang kedua ada tekanan. Meningkatkan tekanan dapat mengubah wujud zat. Untuk bentuk wujud zat tersendiri ada 3. Ada padat, merupakan partikel zat yang tersusun rapat dan teratur. Yang kedua ada cair, partikel-partikel zat tersusun tidak teratur tapi masih rapat. Dan yang ketiga ada gas, partikel-partikel zat bergerak bebas dan terpisah jauh. Dan yang terakhir ada penjelasan mengenai pembuatan es krim putar. Es krim putar merupakan perubahan zat dari cair ke padat, di mana prosesnya adalah dengan memutar kaleng yang berisi susu atau santan dengan diberi es batu di luar kaleng tersebut. Untuk proses ini tersendiri bisa memakan waktu 10 hingga 15 menit. Jika dirasa sudah lembut bisa disajikan. Jika memang masih belum mengental, bisa adik-adik putar kembali ya. Kalau sudah mengerti semua tentang pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak bisa minta adik-adik untuk belajar bab selanjutnya dan mengerjakan tugas yang sudah diberi. Mohon maaf jika Bapak ada salah kata. Bapak cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya adik-adik.